Kembali lagi di Bakso Skawama bersama kami. Dan hari ini kita kedatangan salah satu tamu spesial nih, prima donanya SMK Farmasi Maharani, yaitu Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Rayu Daruwarjani atau Bu Daru. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Sehat? Baik, semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Gimana? Kalau boleh tahu Bu, kemarin katanya dari Jogja ya Bu? Oh iya. Datang ke podcast kita hari ini itu katanya. Makasih Bu, satu kali kita juga minta maaf kalau mengganggu waktunya. Enggak, sama sekali. Tadi malam baru datang. Jam 10 malam dari malam. Apa? Senang sekali. Oke, gimana? Sebelum kita mulai podcast hari ini kan Pak Suska pemain punya jargon gitu. Bakso. Iya, Pak. Bincang asik Suska Mama. Nanti kalau kita bilang Pak Suska Mama jawabannya TikTok gitu. Iya. Oke. Kita coba Bu ya, Kita coba. Oke. Pak Suska Mama TikTok. Gitu ya, masih telat. Kita coba sekali lagi Mas Ray. Ya, oke. Pak Suska Mama TikTok. Ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan inti dulu, kita penasaran Bu, Daru ini orangnya lahir di mana sih, tanggal berapa gitu, biar rasa penasaran teman-teman di rumah biar terjawabkan. Iya, biar teman-teman tahu juga. Iya, saya dilahirkan tahun berapa ya? 2004. Coba tebak. 2003. Iya, tawa ya. Jangan membuat saya melambung gitu. Saya lupa usia. Oke, saya lahir tahun 2020 dikurangi 40. 2020 dikurangi 20 berapa? 1980. 1980. Oh. Ya, 16 April bulan depan saya ulang tahun. Kemana Bu? Lahir di Malang? Lahirnya sih di Malang. Wah. Cuman orang tua saya aslinya itu Purworejo Magelang. Jadi ada yang bilang kalau wajah saya ini bukan wajah orang Malang gitu. Banyak yang bilang gitu. Maksudnya masih orang sana gitu. Ternyata soalnya memang orang tua saya kedua ini bapak ibu ada orang sana, orang Jawa Tengah. Gitu. Makanya cantik banget ya. Walaupun iya itu sudah melebihi dari kita, itu wajahnya masih gitu. Masih sosial. Iya. Karena benar juga Aremanita saya. Saya kira bukan Aremanita itu ya Aremanita ya. Nanti tak kasih tahu wali kelas karena tadi saya sudah dipuji-puji itu tahu. Aduh, nilai tambah saya juga. Alhamdulillah. Kita meraih itu semua anak saya gimana ya. Oke, gimana? Yang jejak pertanyaan selanjutnya. Oh, ini Bu, kan Bunda Daru pernah SMA juga. Lulusan SMA ya Bu? Iya. Lulusan SMA itu Bunda Daru pernah dibully nggak? Kalau misalnya kayak Zaki nih, pernah dibully? Iya, saya kan dulu pernah kan dibully kayak. Dulu kan saya nakal Bu ya. Terus kalau kelompokan itu dapetnya ya pasti yang terakhir gitu. Kebuangan. Iya kan kebuangan lah. Mesti kayak kamu oleh terakhir sih mesti sih ngono lah gitu. Kalau Bunda Daru dulu kata orang dalam dulu kemarin kan tanya-tanya gitu. Bunda Daru biar tahu dibully rek. Oh, pernah saya. Dibulinya itu pernah. Saya mulai SD, SMP, SMA itu kalau saya maksudnya itu melihat mengamati sekarang ini ya, bullying segala macam. Ternyata saya ngalamin. Oh berarti saya dulu tuh dibully. Cuman mungkin kan saya karakternya cenderung apa sih ya? Enggak begitu ini ya. Orangnya sebenarnya saya itu enggak begitu sensi dengan hal seperti itu, kurang peka. Kurang peka dalam unsur yang negatif ya. Tapi kayak cuek gitu aja. Cuek bukan, gimana ya? Mungkin sebenarnya kalau dibilang ya lambat berpikir untuk hal yang negatif. Sebenarnya loading lama. Itu ada, jadi ada plus minusnya. Loading lama biasanya kan agak tanggapnya lama ya. Tapi saya lolanya itu untuk hal negatif. Jadi kalau saya misalnya dihina, disindir, saya tuh nggak akan gampang merasa gitu. Baru merasa coba loh. Waktu SD saya baru merasa sekarang loh coba. Kalau saya itu dulu dibully. Dibulinya dulu gimana? Oke.
Tanya SMA, tak ceritain mulai SD ya. Oke, siap. SD, oh kok SD TK inget banget ya. Aduh. Tambahin loh, bonus ya. Iya Bu ya. Siapa tahu ada yang ngalamin seperti saya. Iya biar dari Juga mungkin buat generasi muda. Jadi ada yang tergantung kita supaya merespon tuh positif, negatif kan tergantung kita ya. Oh iya. Iya. Bullying itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, termasuk zaman saya. Kalau TK, saya ingat banget loh ternyata. Saya tuh dulu TK itu pernah sama ada teman laki-laki. Saya tuh nggak boleh itu kan kalau TK dulu tuh duduknya manis gini ya, harus di meja gini. Iya. Persiapan gitu kan, persiapan terus duduk gini ya. Iya. Saya tuh nggak boleh gini, dikasih itu segini loh. Kan orang Jawa ya. Iya. Awakmu gak oleh begini. Sak menit tok. Sampai awakmu melanggar batas tak upili coba. Itu bullying apa bukan? Iya. Iya toh. Ya saya gila ya. Masa aku dipilih? Enggak beneran ya. Saya cuma gini nih di meja. Ingat itu SD ya. TK itu. Dan saya ketemu teman yang bully ini setelah saya merit. Waktu itu saya nyekar ke makam almarhum bapak saya, rumahnya kan pojokan dan wajahnya saya masih ingat wajahnya. Terus gimana? Ya dia agak gimana itu saya kan lihat waktu itu lewat di bawah jendela. Cuman dia ini anak yang membuli aku dulu ya gitu ya. Batin tau. Batin cuman ya udahlah nggak apa-apa yang penting sekarang kehidupannya sudah ya masing-masing ya. Iya. Itu kan lebih baik lah. Enggak. Cuman saya ingat banget berarti waktu itu dibully dan saya itu nggak pernah cerita ke orang tua. Kenapa bukan Nggak tahu ya, saya merasa karena memang belum merasa dibully. Iya, jadi saya ya udah cuman aku gilo aja gitu kan, jorok kan ya udah. Pasti. Cuman itu aja tapi nggak pernah bilang ke ibu saya. Waktu itu bapak saya masih ada, kakak saya juga nggak pernah. Ya udah diem aja ya saya jalanin aja nurut aja, jadi mejanya cuma segini asem nih anak awas. Itu aja ya. Iya. Dan ke guru juga nggak bilang. Tapi so far saya tidak merasa tertekan itu waktu itu. Itu TK. Waktu SD kan saya masuknya itu ke SD itu di sana loh. Lanut Abdurrahman Saleh. Oh iya. Bandara. Iya. Itu kan memang bapak saya ini kan dulunya kan TNI, pensiunan ya. Semua kakak saya juga di dalam sekolahnya. Saya akhirnya sekolah di Lanut situ, di dalam asrama. Sehingga saya tidak kenal dengan anak SD itu. Jadi kan di sana sudah ada 3. Gitu. Iya, jadi ada 3 SD di sana. Saya masuk ke salah satu SD. Saya dari TK di luar SD, di Mendet situ loh SD. Kalau TK saya itu Dharma Wanita Mendet. Itu sehingga saya masuk ke komunitas baru. Jadi teman-teman saya itu adalah anak dari para TNI yang masih aktif. Sedangkan saya adalah anak TNI yang masih pensiun. Sudah pensiun, maaf kok masih. Jadi saya nggak dikenal. Maksudnya saya nggak kenal. Kalau mereka udah kenal dari TK-nya toh. Iya. Ingat banget waktu kelas 1 baru masuk kalau nggak salah. Itu saya kayak dikucilkan gitu loh. Tapi ada satu anak itu cantik banget. Saya ingat anak ini baik. Atau mungkin memuji diri dengan enggak, cewek kok dia cantik. Cantik. Yang bela saya maksudnya. Oh gitu. Jadi waktu itu dituding-tuding beneran loh. Terus pokoknya saya balik ternyata dulu kayak gitu. Ya kamu tuh anak mana? Kamu nggak punya teman? Kamu di sini. Pokoknya dipojokin saya diem aja ya. Diem dan nah kenapa? Salah saya apa? Saya juga nggak ngapa-ngapain kan. Cuman si teman saya anak ini cantik. Tapi ini anak ini karena cantik kayaknya juga diirin ya sama temannya. Terus nggak boleh gitu dong, kan kita punya teman baru di namanya kalau nanti dia nonton namanya tuh Retno, kalau nggak salah tinggal sudah di luar Jawa Kalimantan kalau salah, suaminya tentara, cantik kan? Jangan gitu Re, ini kan teman kita juga, jadi dia tuh belain. Jadi saya juga ya senang terima kasih, nggak boleh gitu, pokoknya dituding-tuding gitu. Terus akhirnya nggak tahu ya, itu kan kepotong memori. Akhirnya sudah masuklah kita ke kelas. Habis itu sudah udah berteman. Itu SD yang saya ingat. Itu kesan pertama kayak gitu. Iya, itu SD, bayangin coba anak sekarang paling patah hati paling. Mau sekolah masuk pertama kali masuk. Iya, pertama kali sekolah. Dan mungkin memang positifnya mereka nggak kenal, jadi
terasa nggak aman. Ini siapa? Iya, aneh sopo yo. Tapi kalau mungkin ya waktu itu saya punya karakter atau sifat yang baperan. Mungkin saya nggak mau sekolah. Iya, pasti. Mungkin ya. Iya. Di lalanya saya juga nggak cerita, di rumah ya saya cuek aja. Udah sekolah aja, nyantai aja gitu. Itu SD. Terus masuk SMP. Saya kan masuk SMP Negeri 5. Favorit ya di mana? Luar biasa. Ya, gitu kan. Jadi waktu itu memang saya bersama teman saya, Ivan, Anita, sama satu lagi ya, 4 anak ini dananya tinggi dari kabupaten, kan kabupaten saya di Mendit itu. Kemudian masuk ke SMP 5 dengan jalur apa tuh namanya dulu ya? Pokoknya dari kabupaten itu nilainya harus tinggi ya. Maksudnya standarnya harus tinggi supaya bisa masuk. Tapi walaupun tinggi bisa ada kurangan. Nah makanya, tapi tetap lolos karena nilai kami kan tinggi, 4 orang ini. Masuklah, SMP 5 itu 10 kelas satu rombel. Masuk, ya udah, saya kayak anak desa itu loh, turun ke kota ceritanya. Kuper gitu, lebih diem gitu kan agak. Karena kan saya anak pensiunan, terus nggak kenal dengan teman-teman rata-rata karena teman yang masuk situ kan asal SD-nya SD misalnya SD Bundul gitu kan. Bedol desa ya, banyak kenal lah, sedangkan saya bersama 4 teman saya udah terpencar di 10 kelas itu, udah nggak ngumpul lagi kan, sehingga berteman lagi di situ. Kemudian saya sempat dibully gimana ya, saya sebenarnya orangnya kan ceria ya, bawaannya itu kalau dibilang bintang saya itu atau temperamen, kalian sudah pernah tes temperamen belum? Antara kita sesi ya, nanti tak tes temperamennya. Kalian tuh sanguinis, melankolis, koleris, atau flegmatis. Sanguinis itu orangnya supel dan cenderung populer, maksudnya supel, suka bergaul gitu. Kalau koleris itu agak diktator, otoriter, tapi calon pemimpin. Nah, saya muncul koleris saya setelah saya bekerja, jadi ada ke situ. Tapi saya sanguin, tapi ada flegmatis juga di mana agak lambat. Jika ada kekacauan itu tidak mudah terpancing emosi gitu. Melankolis itu sensitif orangnya, perfeksionis. Kayak baperan gitu. Boleh. Kalau melankolis, perfeksionis orangnya teliti ya, sempurna gitu. Kalau saya dites waktu itu sanguin yang melankolis saya waktu mahasiswa. Nah SMP itu saya cenderung kan karena itu kan komunitas baru lagi ya, anak kabupaten masuk ke kota di SMP di kota dan itu SMP favorit, otomatis yang maksud itu memang anak-anak tanda kutip yang di atas rata-rata kan? Iya. Dan rata-rata itu memang anaknya dosen, anaknya dokter, anaknya tentara itu perwira gitu. Jadi rata-rata begitu. Ya ada sih maaf kata yang memang anak biasa, tapi dominan tuh yang terdidik gitu. Iya pintar-pintar semua. Iya kan? Iya. Gitu. Sempat karena saya ada mungkin gaya saya yang lincah gitu kan, karena nggak berasa badannya saya suka bergerak gitu. Endel kalau orang bilang. Ya kan? Saking supelnya tuh waktu kelas 1 dibilangin sama teman saya laki-laki, kamu ini kok endel gitu. Dibilangin gitu, saya langsung diem, langsung shock gitu kan. Udah semenjak itu saya jadi lebih pendiam gitu. Tapi saya nggak terlalu terbawa kemudian saya takut berteman enggak. Ya udah jalanin aja. Terus SMP itu juga ya karena lingkungannya tanda kutip anak-anak yang berada gitu ya. Waktu saya kan masuk itu tahun 92, saya kelas 1. Nah kelas 1 itu bapak saya meninggal. Nggak tahu kenapa, mungkin karena saya juga suka ganti-ganti tas. Sebenarnya tas itu ganti sama kakak saya sebenarnya. Gitu ceritanya, kakak saya kan banyak ya yang waktu itu mungkin sekitar jadi bekas kakak jenengan itu zaman pakai gitu. Iya, tapi tuker ada beberapa dan mereknya lumayan karena kakak saya kan ada yang kuliah di Bandung gitu, jadi dikirim. Padahal tuh tas-tas juga udah maaf kata lungsuran ya. Tapi brandnya waktu itu kan Alpina kayak gitu. Maksudnya brand-brandnya. Cuman saya kan nggak tahu kalau itu brand bagus. Orang cuma kadang dikirimin dikasih ya udah nggak apa-apa, nggak dipakai sama mas gitu. Kakak saya waktu itu juga tente ini dinasnya di Sumatera, barang-barangnya kan impor juga, saya pakai di sekolah. Dikira mungkin anak saya itu orang kaya karena tas saya ganti-ganti, tapi bukan tujuan saya itu ganti-ganti mau
pamer. Enggak. Ya karena kan satunya dicuci, saya kan gantian gitu. Iya. Nah kebetulan kan baru kayaknya dikira saya itu anak yang tanda kutip lumayan seperti mereka. Nah akhirnya suatu saat waktu bapak saya nggak ada, mereka kan melayat ke rumah. Kan tahu rumah saya? Iya. Kaget mereka. Rumah saya kan jelek banget. Beneran, rumah saya itu jelek banget lah. Maksudnya karena rumah saya itu tipenya sangat konservatif. Jadi tujuan utama adalah mendidik anaknya sampai berbekal pendidikan sukses. Bukan tipe yang membanyakan kamu tak kasih fasilitas gini, tidak begitu. Tapi terbukti ya Bu sampai sekarang dengan Sukses. sukses. Iya puji Tuhan. Nggak nyangka juga saya. Ya itu semua kan orang tua sih. Saya pikir orang tua saya kan pendidikannya juga disiplin, keras juga. Terus nggak pernah maksudnya ada bukan mempermudah, tidak mempersulit tapi nggak mau memanjakan gitu. Nah, sampai rumah kan ada beberapa perlakian ke rumah. Ada satu anak yang sampai kemudian itu tidak mau menyapa saya dan tidak mau berteman. Kenapa? Karena kondisi rumah saya. Bener loh. Itu cuma gara-gara kondisi rumah. Iya. Jadi habis itu nggak mau nyapa semenjak itu. Itu anaknya dosen. Dan dosen kampus ternama di Malang. Iya benar. Habis itu saya oh kok gini ya. Ada malah yang ketua kelas saya itu malah itu anaknya perwira TNI. Dia juga orang kaya, tetap baik sama ya. Maksudnya udah tahu rumah saya gitu, biasa gitu. Jelek banget saya. Jangan tahun berapa? Saya mengalami loh belum ada listrik rumah saya itu. Pakai lampu. Iya, lampu itu, tembok. Terus petromak lo ngalamin saya. Rumah saya di desa. Tapi sekarang ada listrik ya Bu ya. Ada listrik, nggak tahu listrik masuk tahun berapa ya waktu itu. Tapi kayaknya waktu sudah bapak saya meninggal 92 mungkin sudah ada listrik. Cuman saya ngalamin pernah tidak ada listrik, nggak tahu mungkin pas TK kali ya. Nah terus udah saya ya biasa aja gitu. Cuman saya dari situ lebih berhati-hati untuk bergaul. Nah saya bersyukur punya keluarga yang memang support. Meskipun ayah saya udah meninggal, saya punya kakak-kakak laki-laki yang dekat. Saya akan selalu cerita. Saya cerita gimana ya di sekolah temanku kayak gini, anaknya orang maksudnya terdidik, anaknya dosen, dokter gitu, perwira, TNI gitu. Nah ini kan kita ini anak pensiunan gitu loh, maksudnya anak pensiunan kan ya biasa banget gitu. Terus gimana ya, terus aku dibilang sempat dibilang endel, jadi aku kok jadi nggak pede, memang kakak aku yang terlalu over gitu. Kakak saya bilang, ya kita itu tidak bisa mengendalikan orang di sekitar kita untuk berkomen tentang kita. Tapi tetap kita juga nggak boleh cuek. Maksudnya dengan pendapat itu. Kita terima sebagai suatu masukan. Tetapi nggak boleh membuat kita menjadi down. Gitu loh. Kenapa? Karena yang penting juga harus mengevaluasi, merefleksi diri yang kita lakukan satu. Apakah itu merugikan orang lain? Ya kan? Ya. Apakah itu menyakiti orang lain? Tidak kan? Selama itu tidak, itu masih aman. Tetapi mungkin memang kalau sampai di komen gitu mungkin juga berlebihan. Ya kita harus sedikit menahan diri. Maksudnya belajar mengendalikan diri gitu. Dari situ saya kembali percaya diri. Jadi percaya diri itu maksudnya sempat saya agak jadi tertutup gitu. Jadi ya udah waktu itu masuk siang kan sekolahannya kelas 1 itu. Saya ngerasain masuk siang, jadi berangkat jam 11, pulang jam 5. Karena gedungnya kan dibangun, ya kan? Oh iya. Kelasnya dibangun. Itu udah terus pokoknya merasa memang dari desa, pulang naik angkot 1 jam, berangkat setengah 6 pagi kan, kalau berangkat sekolah ya udah. Tapi saya giat aja. Pokoknya saya memang waktu itu kalau saya ingat, saya orang yang tipe yang tidak termasuk yang mungkin menutup telinga untuk hal-hal yang negatif gitu. Jadi fokus saya adalah waktu itu memang didoktrin sama kakak saya, keluarga saya itu bahwa tujuan kamu sekolah ini kan sekolah SMP 5 itu SMP favorit. Harapannya mengantarkan kamu ke nanti masa depan kamu tuh jauh, maksudnya bagus gitu kan gitu. Yeah. Fokus aja ke situ, nggak usah fokus ke hal-hal yang lain. Bahkan ya, kalau saya boleh sharing, di rumah saya termasuk masih karena kondisi tempat tinggal saya nggak bagus,
kan tetangga saya juga ada beberapa yang pensiunan, tapi rumahnya juga bagus-bagus ya, lebih bagus lah dari Taufik. Saya pun sempat loh ternyata sebenarnya itu menurutnya diremehin kali ya. Bahwa waktu itu ngobrol sama temen, nih panggilan saya Dani kan, Rahayu dari Wardani, jadi dipanggil sama keluarga tuh Dani, nih yang kecil lah, ini Dani gitu. Ditanya, kamu nanti cita-citamu apa, kan biasa kan? Iya, biasa mainan. ditanya-tanya. Nah, saya dengan pedenya, cita-citaku itu dokter. Mungkin gitu kan? Iya. Ya, namanya cita-cita waktu itu zaman dulu taunya ya TNI, dokter, guru. Iya. Zaman saya, saya tahu dokter lah. Oke. Terus aku pengen itu kuliah sambil bekerja sambil kuliah gitu. Emang kamu bisa kuliah? Emang biasa membiayai gitu? Begitu kan loh. Kayak diremehkan. Oh sangat, cuma saya nggak ngerasa ya, saya bersyukur Tuhan, saya kok nggak ngerasa kalau saya itu dihina. Beneran, saya dengan pede, ya bisa dong, bisa, pasti bisa. Pokoknya kan yang penting kita sungguh-sungguh gitu. Loh, bener, dia ngeramein. Ya akhirnya perjalanan waktu kan saya SMP 5, akhirnya saya SMP kelas 1 itu sempat agak belum bisa mengikuti ya. Tahu nggak baca Inggris tuh? Saya juga sempat, makanya saya di sini pun jadi guru, bahkan sampai kepala sekolah, saya selalu menghimbau ke Bapak Ibu guru, berlakulah, maksudnya gini, jangan sampai pilih-pilih terhadap anak murid. Jangan hanya memperhatikan anak yang pintar. Ya maaf kata ya, anak yang memang potensi untuk aktif, jangan itu yang diperhatikan. Iya kan manusia juga berbeda-beda. Nah, kita diciptakan itu kapasitas otak masing-masing. Iya. Ya kan? Itu anugerah. Tapi sebenarnya perlu diperhatikan itu adalah anak-anak yang memang inferior, dalam arti kurang, itu butuh dukungan. Karena saya merasakan jadi siswa yang tidak pernah diberikan kesempatan. Saya ingat banget guru saya itu cantik, bahasa Inggris kan. Setiap saya ngangkat, saya nggak pernah dikasih kesempatan untuk jawab. Loh, kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi yang ditunjuk itu cuma 5 orang kalau nggak salah dikasih hafal saya. Sering itu yang memang pinter gitu. Iya, dia memang tarcicius gitu loh bahasa Inggrisnya tuh, langsung ini gitu. Saya nyoba kan ngerjakan ngacem, enggak pernah, cuma dilirik aja gitu. Kalau sekarang udah what's wrong with me gitu maksudnya. Sekarang tapi itu ini kenapa ya guru kok nggak pernah memberikan kesempatan untuk saya, maksudnya ya diskusi tanya jawab gitu. Ingat sama saya, orangnya cantik, pintar, smart. Tapi itu akhirnya ya udah, saya nggak dendam sih sama beliau, saya ya itu mungkin rata-rata ya namanya guru yang macam-macam ya pembawaannya, tapi itu melecutkan saya sakit. Kalau sakit hati itu membuat saya semakin berenergi sebenarnya. Ya sempat sih saya down itu beberapa saat, tapi membuat saya energi saya itu semakin berlipat kali ganda. Motivasi. Oh saya tidak terima. Tapi saya nggak ngomong, maksudnya itu dalam hati aja. Kenapa bunyinya? Tapi memang nilai saya itu pas-pasan, dan memang saya yang aku juga, saya sempat ada yang PR saya lupa mengerjakan gitu kan, karena memang saya waktu pulangnya sore, rumah saya jauh gitu, ada yang suka kadang ketinggalan. Tapi dari situ saya belajar bahwa mungkin karena saya juga ada yang kurang ketinggalan gitu ya, ada itulah pokoknya saya mikirnya ke situ. Waktu saya naik kelas 2, saya pokoknya nggak boleh, maksudnya saya harus bisa memperbaiki, saya harus bisa menunjukkan kalau saya layak untuk ditunjuk menjawab pertanyaan atau mendapat kesempatan jadi anak-anak yang aktif gitu loh. Itu kelas 2 SMP. Iya, jadi waktu kelas 1 kan saya masih adaptasi tuh sama anak kota itu, orang kaya, anak pinter kan. Nah, saya bertekad bahwa naik kelas 2 saya harus perbaiki, mungkin karena saya belum begitu keras ya belajarnya, masih kurang rajin gitu loh maksudnya. Udah, saya dalam hati itu berjanji. Akhirnya tahu nggak, saya selalu mengerjakan yang belum ditugaskan sama gurunya. Kan dalam dulu pakai LKS. Iya. Tak garap dulu semua sebelum ditugasin saya. Satu LKS itu. Selangkah lebih, maksudnya itu belum. Cuma misalnya konsisten gitu. Iya. Ya jadi misalnya bab 1. Kan kita kan nunggu kan tugas, nanti kerjakan minggu depan. Belum disuruh, udah kerjakan. Langsung.
Jadi itu pembalasan saya bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris itu LKS itu. Jadi kalau misalnya belum saya udah kerjakan. Jadi saat sudah jam masuk, saya selalu ngacung selalu ini dan akhirnya bahasa begitu kan waktu bahasa Inggris saya langsung dongkrak lah. Maksudnya bagus ya. Karena memang kalau matematika ada juga yang murid saya itu memang disukain banget sampai disuruh yang jualin LKS tuh loh. Terus dapat bonus sampai dia dapat gratis. Itu waktu kelas 1 batin saya. Tapi saya nggak benci sama dia, cuma gini, anak ini cantik. Menurut saya matematika itu di Surabaya sekarang. Temanku ini cantik, pintar bisa matematika. Terus diberi kepercayaan tuh untuk kelola LKS. Terus dia nggak usah bayar. Aduh enak banget gitu kan, duitnya bisa buat jajan menurut saya. Terus saya gitu. Cuman waktu itu matematika saya kalau mau ngejar ini anak sejenis ini kayaknya saya nggak masih ada yang atas saya gitu ngamper kan. Saya ngejarnya di bahasa Inggris waktu itu kok bisa. Jadi karena di bahasa Inggris itu saya mengalami tidak diberi kesempatan oleh guru tersebut. Saya jadi itu tadi terlecut. Powernya berlipat kali ganda. Udah akhirnya saya bahasa Inggris saya bagus dan rata-rata sampai akhirnya lulus pun saya masuk lulus SMP 5, puji Tuhan masuk 10 besar. SMP dari berapa ya? Dari siswa 10 rombel tuh saya peringkat 5 kalau nggak salah. 6 saya waktu itu. 10 rombel itu kurang lebih 800 300 ya, 40. Sekelas kan 40 zaman saya. 40 45. Jadi saya peringkat 5 waktu dipajang kan di papan 1 2 3. Saya peringkat 5. Nah, ya udah saya lolos ya. Maksudnya saya bisa melewati dalam komunitas yang baru dengan lingkungan yang dalam artian kalau saya mungkin bisa minder kan pilihan ya. Minder saya semakin terpuruk. Ya, tapi saya kalau saya pegel kok nggak bisa gitu tak wajar gitu loh gitu. Akhirnya SMP 5 akhirnya saya lulus SMP itu karena sistem rayon ya waktu itu kan sistem rayon. Kalau SMP 5 itu kan memang arahnya biasanya kan ke SMA 7 SMA 7, SMA 4, SMA 1, SMA 3 saya itu sebenarnya sudah planning SMA 4 karena saya kalau masuk situ saya sangat lenggang canggung, nilai saya pasti aman sekali karena waktu itu peringkatnya kan SMA 3, SMA 1, SMA 4 nah saya pilih yang SMA 4 aja gitu. Maksudnya kalau saya melihat SMA 1 tuh grade-nya teman saya yang ini loh, maksudnya yang di atas saya tahu diri saya sendiri padahal bisa ngejar tapi itu saya harus ngotot gitu, harus lebih rajin lagi, maksudnya tuh lebih rajin banget gitu kan. Memang saya dulu kalau sekolah tuh belajar saya itu karena misalnya masuk siang atau pulangnya siang sore, saya belajar itu dini hari kalau belajar. Jadi sore mungkin kerjakan PR, belajar itu saya bangun jam 1 pagi. Sambil kalau zaman dulu kan belum ada internet ya, cuma radio. Dengerin Ludruk, you know? Tahu Ludruk itu. Jam 1 itu. Paling telat-telat jam 3. Seperti itu saya. Dan temenin ibu saya gitu kan. Nah, aku temenin ya aku bangun pagi ya. Sambil jahit, sambil bikin kue. Karena ibu saya kan jualan kue. Ibu saya itu jualan kue. Sampai sekarang saya itu jualan. Sampai sekarang saya itu jualan loh. Cuman memang nggak terlalu fokus ya. Maksudnya jualan ada yang mesen gitu baru. Deterjen, minyak tawon, kue apa kalau mau saya bikin. Karena hobi. Kayaknya nurun dari ibu saya, ada bakat-bakat seperti itu. Itu kemudian masuk SMA. SMA 4 saya udah mantep. Janjian sama sahabat saya. Dalam perjalanan, kan saya juga punya kakak yang punya mungkin harapannya adiknya lebih ini gitu. Kakak saya mengarahkan masuk ke SMA 1. Udahlah, masuk itu. Bahkan, kalau saya SMA 4 aja lo nggak apa-apa. Apa kamu bisa masuk ke SMA 1? Beneran, akhirnya saya daftar, saya ganti tuh rayon kan nggak bisa SMA 4 sama 1. Jadi SMA 4 itu rayonnya sama SMA berapa lupa? Yang jelas SMA 1, 8 sama 5. Waktu itu 1, 5, 8. Saya itu nggak tahu rupanya SMA 8 di mana, SMA 5 nggak tahu, taunya cuma SMA 7. Sudah. Karena saya adik yang penurut, ya kan? Adik yang penurut, oke wes mas, ya. Nah, saya akhirnya daftar ke SMA 1.
Awalnya nilai saya aman. Last minute, hari terakhir datang itu putra daerah. Putra daerah zaman saya kan dari Kalimantan, Kutai Kertanegara. Oh iya. Nah, mereka putra daerah kan mendapatkan porsi khusus. Nilainya memang di sana tinggi, tapi sebenarnya kan maaf kata ya, untuk grade-nya masih tinggi. Tapi nilai skornya tinggi mereka gitu loh. Dan putra daerah. Apa yang terjadi akhir terakhir nama saya hilang dari peredaran. Masuk di SMA 5. 8, saya diarahkan ke 8. Modern langsung 8 ya. Aduh, udah kan akhirnya. Ya nama saya. Teman saya, sahabat saya ada sempat sebel sama saya. Kalau kita udah janji di SMA 4, apa nanti kita ketemu di gerbang lah. Pas SMA 1 kan satu ini kan kita. Ya, satu. Ya wes dia agak gimana, saya juga ya merasa inginnya aku kok nggak mikir. Ya karena saya nggak ingin saya sama sahabat waktu itu, sama teman dekat lah, sama kakak yang saya kasih. Ya di last minute turun peredaran apa daftar saya cari nama saya kan setiap hari saya waktu itu kan belum ada internet. Iya. Lihat tuh nama masih aman, tapi udah mepet, nama saya udah di bawah ini, udah di tingkat puluhan dari bawah. Duh, kok ini? Tapi nggak bisa kan mau nyebrang ke SMA 4 ya nggak bisa. Beneran besok dia nggak ada nama saya. Ya agak gimana sama kakak saya, gimana kakak saya udah menghibur, udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kamu dari SMA 8 nanti lebih baik malah bisa yang the best, soalnya kan rankingnya gini-gini, ya udahlah saya gitu, namanya udah saya oke. Tapi sempat loh ada godaan lagi, dalam artian gini, waktu itu kan ada kursi namanya kursi dan tanda kutip jalur khusus ya. Iya. Pernah dengar ya? Pernah. Sekolah negeri. Pernah. Mungkin anaknya tanda kutip, DPR. Atau bisa tanda kutip bayar lebih. Zaman saya ada, saya ngalamin itu. Maaf, bukan untuk menghanukan SMA yang saya maksud tidak, tapi saya memang ngalamin. Zaman dulu ya, semoga sudah clear. Tempat saya ditawarin untuk bisa masuk karena ada kursi, jatah kursi kosong memang. Tapi saya harus, intinya orang tua saya harus bayar sekian. Zaman itu belum jutaan, tapi mungkin kalau dinilai sekarang jutaan ya. Iya. Tahun 95. Kakak saya udah sanggup karena kakak saya merasa bertanggung jawab. Yang udah menjebloskan saya di SMA 1 maksudnya. Karena nggak apa-apa, sanggup lah uang segitu ada. Tapi saya, aduh, ntar aku dikira. Udah kan kalau jalur masuk seperti itu mesti dikira dalam tanda kutip anak orang yang di atas rata-rata kan, ya anak orang kaya, ya kan? Ibu saya bilang, ojo wes, engkau dikira anak yang sugih. Ya kan, soalnya masukmu lewat jalur itu, kakak saya juga yang satu kakak satunya. Jadi dikira kamu anak yang ini, ya kayaknya nggak bagus juga ya masuk lewat ini. Meskipun sebenarnya kamu memang sebenarnya waktu itu kamu udah masuk di range itu. Tapi ya sudahlah, gimana? Tapi terserah kamu. Terus saya nggak bisa, saya nggak bisa perang karena masuk jalur dengan cara tanda kutip saya kotor, ya kan? Nggak tidak berintegritas saya. Tidak diperbolehkan sama ibu. Disarankan tidak, tetap dikembalikan ke saya. Tapi ya kan kamu yang menjalani, kamu yang akan menjalani dan mengalami gitu kan. Tidak memaksa Bu ya. Enggak, sebenarnya keluarga saya itu sangat demokratis, cuman mungkin kakak saya mengarahkan saya ke SMA 1 ini terobsesi mungkin ya. Jadi berharap banget karena kakak saya ini kan dulu sebenarnya juga mau masuk SMA 7, tapi karena terseret sama teman-temannya masuk SMA di kabupaten. Kakak saya ini sebenarnya bisa masuk SMA 1 waktu itu, tapi karena diajak-ajakin temannya di desanya gitu, mana mamamu udah kene corona yang ambil angkutannya gini wah nggak mau temannya maju gitu loh, nggak mau ada temannya maju gitu loh. Jadi kakak saya tuh menyesal banget, sehingga saat saya ada peluang kakak saya ya namanya makanya kamu potensi ini bisa adik saya maksudnya gitu kan. Akhirnya ibu saya kamu itu tapi kamu yang jalanin gimana ya waktu itu begitu. Akhirnya saya nggak usah nggak apa-apa lah, mungkin saya akan lebih baik dari sama saya bisa lebih berprestasi gitu. Memang di Tuhan deh sama 8 saya
masuk sana tuh juga peringkat dari berapa ya? 8 kelas. Masuk 20 besar mungkin ya nama saya. Karena kan itu saringan dari SMA 1. Iya. Tapi ya saya nggak terlalu ngasih. Masalah itu sebenarnya saya nggak terlalu kalau saya itu yang tahu malah teman-teman saya waktu masuk SMA di kelas. Kamu Rahayu, kamu yang SMP 5 tuh yang kok katanya gini malah. Dia anak SMP 3. Kalau nggak salah dia juga didaftar di SMP 1 mungkin yang tergeser. Pinter anaknya laki-laki. Nah itu salah satu yang naksir saya. Waduh, cinta kita nih. Gitu. Pinter. Tapi gitu kan maksudnya jadi bersaing kita. Udah SMA yang seperti itu. Dan akhirnya malah dari situ malah peluang saya untuk masuk 3 besar itu selalu. Jadi waktu SMA puji Tuhan selalu 3 besar saya. Saya paling ranking 2, tapi nggak pernah ranking 1. Itu saya waktu itu ada ranking 1, saya ranking 1 si cowok. Kenapa anak laki-laki ini kecerdasannya ini? Saya mikir ranking 2, jadi misalnya ranking itu 3 orang, yang ranking 1 cowok, saya ranking 2-nya, yang 3 cowok. Ini juga siapa nggak kurang ngobrol, nggak tahu kan dia. Bukan dong, ranking 7. Jadi itu sih legit ya itu esensi. Tapi itu yang laki-laki pernah nembak. Benar yang tadi katanya Kan kayak di SMA kan ada masa-masa gitu lah. Iya. Ada lah PDKT. Pengalamannya benar di SMA soal cinta itu. Pokoknya patut itu harus disiapkan ya. Ya, harus ini Bu. Itu adalah manusia di dalam supaya kalian tidak sampai patah hati yang merugikan ya. Saya pernah patah hati tapi yang merugikan ya. Kalau itu nggak langsung nembak, maksudnya tuh dia suka ngajak nonton. Perhatian suka ngajak nonton. Dia tuh suka nonton. Iya. Berhubung tahu sendiri, saya kan anak desa ya. Bayangin saya nonton itu tempat yang gelap, menakutkan. So saya tidak pernah mau diajak nonton gitu. Meskipun rame-rame, nggak mau saya nggak mau gitu. Terus ya dia perhatian gitu, ya terus ya namanya di situ kan banyak tingkat segi 3, segi 5. Nah, yang SMA, yang bully yang di SMA itu, Iya. ini kayak sinetron nggak tak pikir ya, sinetron anak-anak SMA itu loh. Iya. Jadi kan ini kan suka sama saya tuh yang itu, terus kan, pokoknya yang suka sama saya itu pinter-pinter banget lah ya saya. Ya kan? Ngeri. Oh itu beneran. Nah akhirnya ada kan cowok juga itu. Ya namanya saya gimana ya, ada ya saya pernah naksir. Nggak usah SMA, SMP dulu saya juga pernah kok naksir temen cowok sekelas. Malah pernah punya pacar saya di rumah. Maksudnya teman rumah tetangga. Tapi waktu itu zaman surat-suratan dulu. Jadi surat-suratan gitu. Iya, ngalamin saya. Jadi nggak ada, belum masa HP. Nggak ada. Ya ampun ya Tuhan, belum lah. HP itu baru saya kuliah 98-an. HP main. Nokia lawas itu. Betul. Itu sebelum saya belum pakai SMP udah lah, maksudnya naksir itu pacaran SMP itu. Tapi waktu itu SMP itu saya pacaran cinta monyet kali ya, dibilang cinta monyet. Jadi berawal dari karena dia itu kan satu gereja sama saya, tetanggaan, pintar main gitar, jadi saya tuh terpesona permainan gitarnya. Iya, dia kan yang ngiringi, saya nyanyi. Oke, surat-suratan. Tapi saya ingat ternyata saya juga ngapa ya berarti waktu itu. Jadi waktu itu sama dia pacaran, saya naksir sama teman saya SMP. Jadi nakal ya ternyata. Tapi nggak apa-apa Bu, perasaan juga mana yang ada juga. Enggak ada yang tahu, cuma kakak saya kamu kok dandan terus sih, ngata-ngata terus. Juga. Iya, jadi maksudnya rambutnya dia apa-apain gitu kakak saya. Kalau biar menarik gitu. Oh iya, beneran loh. Buku itu saya rapi rajin. Jadi kalau buku saya dipinjam si teman ini, rasanya bangga. Malah kamu ini untuk catatan saya gitu. Tapi dia lebih pintar dari saya. Karena juara 1 tuh. Sekarang dosen di UB. Kayaknya udah barusan pulang dari mana ya? Dari Austria kalau nggak salah. Tuh. Tapi udah ada yang tahu sih, teman sekelas juga gitu. Nggak sampai jadi. Gitu. Nah waktu SMA udahlah, itu kisah kan SMP. Teman satu SMP juga itu ada yang bilang wajahnya mirip saya, sampai dikira kembar. Masuk SMA tadi cewek. Ya apa kabarnya?
cowokmu yang SMP gitu. Kayaknya. Ya udah putus lah. Oh gitu ya, ya gitu kan. Soalnya gini, kalau yang SMP itu tatoan. Dulu kan nggak tatoan. Iya. Saya kan nggak suka. Dia kan pemain band memang, pemain band, sering main band gitu loh, manggung-manggung. Jadi lagunya kalau zaman saya nggak tahu, kalau dari di internet Guns N' Roses, Bon Jovi. Oh, Bon Jovi tahu. Nah kayak gitu, always ya. Pokoknya termehe-mehe lah dengan lagu itu. Sudah ditato. Saya kaget kan, saya kan nggak suka. Saya kan keluarga tentara ya, anti lah. Iya kan? Iya. Tak putus loh. Sudah, tak bisa gitu. Kamu maksudnya itu melanggar kesepakatan. Langsung kayak nggak ada rasa suka loh saya, beneran. Karena itu prinsip buat saya. Gak suka lihat tatonya itu. Nggak suka saya, karena itu menurut saya itu masa depan gitu. Udah tahu itu kan tato ya memang sebenarnya nggak menghakimi orang ya, tergantung. Kalau zaman saya dulu tato itu kan cenderung ke arah yang negatif. Pemabuk segala macam gitu loh. Iya. Ya kan, jadi kan ya udah cut hubungan kita. Selesai. Iya, tapi dia rasanya ya, soalnya dia anak STM waktu itu. Kan usianya lebih di atas saya ya. Mungkin perasaannya sebenarnya mendalam ya. Cuma saya kalau ingat saya cerita sama suami, aku tuh berdosa ya berarti dulu ya. Maksudnya nyakitin itu mantan-mantanku gitu. Alas tulus sih Sandra. Iya kan? Iya. Beneran sampai bapak-bapaknya loh kayak ketemu aku kan calon satu Mbak Sipto gitu ya. Orang saya udah mirip ya. Iya gimana ya? Cuman saya berpikir, tapi saya dulu tuh kayak orang songong gitu. Tahu songong ya apa? Kayak nggak punya perasaan gitu loh. Ya tinggalkan loh. Iya, karena itu sudah prinsip. Jadi nggak bisa ditoleransi. Dia tuh sampai saya ini, saya apa? Mau ngilangin tatonya itu sampai di saat zaman dulu kan nggak ada laser. Sampai segitunya. Sampai teras rumah saya, teras sampai jalan tuh ditulisin tuh kayak kalau sekarang tuh ujaran apa protes kebencian ya. Ada tulisannya pagi-pagi tuh di halaman rumah saya. Kamu koknya jahat gitu. Oh teman bandnya itu masih tahu. Itu kok tuh mereka jahat gitu. Nah ya saya sendiri ya kan aku nggak suka seperti itu. So gitu. Ya pokoknya aku lebih sadis juga sih, ya, gitu ya. Tapi kan nggak tahu kan ya udah kan itu masa lalu cinta monyet kan nggak tahu ya. Iya. Tapi saya berdoa Tuhan ampuninya. Saya kan nggak bermaksud menyakiti. Saya cuma berdoa Tuhan untuk anak itu nggak tetanus. Oh iya, anak besinya kan. Anak silat itu nggak silat tetra. Aduh, gula. Katanya temennya sebelum disayat itu dibakar gitu, supaya steril. Untuk membersihkan, sampai tahu saya dia pertanyaan ketemu saya di gereja. Sampai aku gimana ya, merasa saya mau nampar itu memang saya kok, itu untung dia kok nggak tetanus mati aku yang berdosa sebenarnya. Tapi nggak ada maksud sebenarnya, ada. Yang masih usia SMP kayak apa sih, cinta monyet kayak gitu. Udah SMP SMA, tadi SMA vaksinasi gitu. Nah namanya ya laki-laki saya ada naksir cowok. Ya ada dua cowok naksir saya naksir yang lain jadi gini yang bulat. Nah tapi si cowok yang saya taksir ini disukain sama temannya dia SMP. Nah dia si cewek yang menyukai cowok yang saya naksir ini mengumpulkan kayak koloni tau teman-teman ceweknya untuk mengeroyok saya. Ngeroyok itu bukan untuk untung ya saya nggak sampai kayak kejadian di sinetron ya. Nggak sampai segitu sih, untuk teman-teman saya nggak sekejam itu. Jadi kayak menghakim gitu. Jadi kayak ngapain sih kamu ini kayak di jenis itulah, sejenis itu. Ya gimana ya, sebenarnya kelas itu tahu lah, ada gimana gitu. Cinta segi-segi nggak karu-karuan. Waktu itu saya pikir kenapa ya saya nggak mau sama si ini, dua ini pindah. Yang satu itu anak pindahan dari SMA 8 Jakarta. Itu kan SMA favorit di Jakarta. Hanya pintar. Jadi waktu lulus itu kuliah di ITS sama di UD. Dua kuliah di sana. Pintar. Sekarang kalau misalnya kerja di Pertamina. Pokoknya waktu itu kenapa aku nggak mau sama dia waktu itu ya. Bukan jadinya. Ini yang satu ini. Di mana ya dia ini? Cerdas itu loh. Anak laki itu kan cerdas ya. Kalau perempuan rajin nih. Iya. Jarang yang cerdas. Maksudnya cerdas tapi dia lebih rajin gitu. Kalau anak laki itu cerdas itu jadi ingat. Jadi kadang mikir rumus atau tinggal mikir gini tang gitu itu udah
Gini saya emang udah pinter, udah akhirnya gitu-gitu sampai kayak saya di apa ya namanya, kayak dikucilin gitu-gitu loh. Tapi ya saya teman saya sebangnya anak diam juga gitu. Tapi yang lalai saya kok ya nggak ini merasain. Cuman kalau saya ingat itu bully sebenarnya, karena kan sampai apa keroyok Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi bener nggak ngerasa dibully nggak? Enggak, ya udahlah gimana ya biar aja ada anak orang ini orang kaya gitu kan, saya kan udah saya mundur aja, saya mengagumi saja kan gitu ya. Aduh, Rumit Jadi- juga ternyata. Mengagumi tapi saya tetap fokus sama sekolah saya, jadi nilai-nilai saya juga ini kadang sih teman cowok itu yang pinter tuh, dia tuh juga nggak terima kalau nilainya kalah sama saya gitu kan ya gitu. Jadi kayak saingan gitu. Iya benar, meskipun naksir tapi saingan loh, beneran. wah itu Hebat iya. Loh, meskipun naksir saingan. Hebat sih. Nah akhirnya ada kan kelas 1 berlalu kita diajak lagi tuh SMA kan, saya naik kelas 2 masuk ke kelas namanya mungkin kalau sekarang nggak bully, kelas unggulan. Jadi kelas unggulan itu anak yang Pinter-pinter. bullying. Dan kelasnya kalau belakang yang tidak terpantau guru. Tapi hanya pinter-pinter sampai aduh. Nanti kamu minta ke HPC. Saya tuh juga gimana ya? Lakinya banyak nih. Cerdas-cerdas gitu loh. Nah, dari situlah mulai saya gitu-gitu kan ya, gitu. Banyak fansnya. Dan akhirnya ketemu lah pacaran ada yang sekelas itu. Akhirnya kita jalan sampai cuma kelas 3 karena beda agama. Beda agama saya ngalamin. Akhirnya saya nggak mungkin kan ya beda agama. Dia juga ya laki-laki kan nggak mungkin ikut perempuan kan. Ngomongnya pada SMA lu ya, kita pikir dalam banget. Ya kan? Sudah mikir yang lebih jauh. Iya, tapi maksudnya intinya serius gitu. Maksudnya itu Yang mikir masa depan. lebih ini ya, nggak main-main kan. Ya baik juga. Ya akhirnya selesai lulus. Ya udah kita ya harus baik-baik kan. Teman baik. Dia keterima di UGM. Bagaimana saya di waktu itu saya sebenarnya mau ke UGM juga, cuma nggak bisa mulai. Saya di UGM. Gitu deh. Tapi ya baik aja sampai kuliah, tapi habis itu baik saja. Ya sudah. Ya Itu biasa aja, walaupun ketemu nggak minta jalan, jalan sama. sempat waktu Sempat. itu. Ya, cuman teman. Dia ya, punya ya. cewek sempat main ke rumah saya, curhat cewek begini, nggak kayak kamu, gitu kan. Ya sudah kan begitu, gitu kan. Ya Malah udah. kayak jadinya malah kayak sahabat. Iya, kayak curhat gitu. Terus udah baiklah. Ya biasa ya. Terus itu romansa gimana ya? Tapi ya, ya Tapi gitu. romansanya rumit sekali. Rumit. Tapi kalau yang bully-bully saya alami, mungkin kalau waktu itu kondisinya saya bukan, saya dan masih punya keluarga yang support. Mungkin saya banyak doang ya bisa nggak melewati itu dengan baik gitu. Kalau saya ngamatin selama saya jadi guru, banyak murid yang juga ngalamin itu tapi cenderung down. Nyerah gitu. Ya kan, akhirnya gampang ini gitu. Maksud saya jangan, maksudnya gantung kita sih mau menyikapi mau positif negatif. Karena kita yang jalanin kan, ya, mereka kan orang di luar tuh kan hanya bisa ada dua, positif itu mendukung, yang negatif kan bertepuk tangan kalau kita susah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi ya sudah, ngapain gitu. Karena makanya ada anak murid itu sampai baper patah hati terus nggak mau sekolah, aduh merugikan diri sendiri, ngapain gengsi gitu sebagai perempuan gitu dong. Iya dong. Iya. Kamu laki-laki apa perempuan, kenapa mengiyakan saya? Bahkan bener kan katanya Bu Daru tadi nggak boleh nyerah gitu. Iya. Apalagi laki-laki, ya nih jangan sampai kan calon kepala keluarga. Terus ini Bu lanjut kan dari tadi kan dibully ya Bu, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Oh lengkap dah. Sekarang Bu Daru di posisi kepala sekolah. Sekarang kita berandai-andai nanti kalau ada teman kita atau mungkin kita sendiri yang dibully sama kayak gitu, cara mengatasinya gimana? Kan bentuknya macam-macam ya, verbal, visual, segala macam. Ya kembali kita pada fokus ya. Sebenarnya kita ini sekolah tujuannya apa, ya kan? Oke, fokus aja pada apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Nggak usah didengerin, nggak usah dibawa apa ya ke hati gitu loh. Ya udah, kalau kita ngomong ya omongannya dia, tanggung jawab dia sama yang kuasa gitu, Tuhan. Gitu aja kalau saya sih. Jadi buat isi doing. Karena sebenarnya banyak
apa namanya quote atau kata-kata Iya, mutiara. Orang yang membicarakan kita di belakang, sebenarnya mereka itu ketinggalan kan, iya kan? Iya, Intinya adanya yang iri gitu. iri, rata-rata begitu. Orang kalau ada rasa iri segala macam, maksudnya mencari-cari kita punya kekurangan, mencari punya kelemahan, dan dasarnya kalau nggak suka, sebaiknya kita nggak akan pernah bisa terima. Selalu yang diingat adalah hal buruk. Itu sih, ya terus ya sudah, nggak usah bawa hati. Itulah pergaulan. Kita nggak bisa mengendalikan mulutnya orang, telinganya orang, nggak bisa kita bungkam, ya kan? Kita cuma Tangan cuma dua. Punya tangan dua untuk menutup telinga kita. Tapi tetap kita harus mawas diri juga, nggak boleh kepedean. Nah ini saya di level kepedean itu di kuliah. Terlalu cuek saya. Tuh, cuek. Jadinya kenapa Bu? Karena sibuk skripsi atau karena waktu SMA kan banyak temen ya. SMA maksudnya teman udah banyak fans gitu ya. Terus saya punya cowok, terus berteman sama cowok gitu. Sampai akhirnya agak kehilangan ya, terlalu deket. Permainan kurang, maksudnya kurang pergaulan gitu. Akhirnya SMA kan saya udah putus SMA, dan saya berteman sama banyak. Di situ saya mengalami apa ya namanya, mungkin kalau dulu saya kan pernah nggak percaya diri, kemudian bangkit untuk memperbaiki, akhirnya percaya diri. Nah di kuliah ini saya kayaknya terlalu percaya diri, nggak peduli omongan orang, maksudnya nggak ngurus gitu. Nggak urus, iya benar. Kalau itu mungkin kalau dikatakan ada teman saya, mahasiswa yang lihat saya, mantan mahasiswa teman saya dulu, saya juga minta maaf teman-teman gitu. Saya kayak orang yang nggak ngurusi perasaan orang gitu. Jadi saya tahunya waktu itu ada teman saya baik ya, ini kan orang Klaten banget, menjelang mau lulus gitu, terus pokoknya ngobrol, kamu jangan gitu kan. Saya itu gimana ya, gayanya cuma gimana, udah rapi belum kayak tadi loh, udah rapi belum kayak gitu. Udah dia bilang iya ya, tahu kamu tuh udah cantik gitu loh. Kan saya nggak merasa itu sebenarnya, kan ya namanya kan udah rapi belum gitu. Nanya aja sebenarnya, nggak ada tujuan untuk saya percaya diri ya mungkin, tapi maksudnya bukan untuk menyakiti. Tapi ternyata dari sikap saya itu untuk teman sejenis ya cewek itu yang banyak yang suka, dikirain saya tuh sombong, sok cantik gitu loh, kayak gitu. Saya biasa aja, cuman mau gimana sih, bagus nggak sih dilihat itu. Iya sebenarnya itu cuman tapi kan ngapain juga, aku kan juga nggak merugiin kamu, cuma nanya aja kok gimana gitu kan ya, gimana ya. Terus saya memang lebih banyak teman cowok itu beda-beda fakultas, sehingga sampai saya terkenal playgirl. Pikiran saya playgirl, padahal itu bukan pacar, enggak ya. Ya naksir, mereka naksir saya ada, di fakultas ada. Cuman ya punya cadangan. Nggak ada maksud cadangan lo ya, cuma cadangan gitu ya. Dikirain sama teman tuh playgirl, ya ampun pagi sehelo lah mampir kan di kampus itu. Kita ya ini gitu. Dan nanti siang beda lagi cowok. Nah, yang menurut saya itu biasa gitu, tapi ternyata teman-teman saya mati. Gimana ini cara kegatelan intinya playgirl kayak gitu loh. Saya tuh baru tahu setelah saya lulus kayak gitu. Oh ya saya mikir, saya itu harus gimana ya? Ya sempat kan, maksudnya kok hidup saya ini jadi kok gitu sih gitu loh. Cuman ya udah bisa, tapi merenungkan. Tapi ini baik, teman saya ini baik, jadi tulus ya. Lembut banget hatinya. Tapi dari situ saya belajar, nggak boleh juga, harus memikirkan perasaan orang lain. Meskipun itu tidak merugikan, tapi ternyata kita juga jika bisa, jangan sampai itu membuat apa ya? Membuat rugi orang lain gitu lah. Kalau nggak rugi kan, ya, tapi maksudnya buat orang itu jadi merasa kurang nyaman, kayak insecure mungkin sekarang. Oh gitu. Jadi dari situ saya belajar sampai akhirnya bertemu dengan suami saya. Waktu itu kan belum suaminya. Dari situ saya belajar di karakter ini. Sampai teman saya bilang, nah kamu setelah ketemu Mas ini namanya Mas Sabar itu, kamu jadi lebih baik, jadi lebih teplos liro. Kalau orang Jawa bilang lebih menjaga perasaan orang lain gitu. Karena cuek banget waktu itu, cuek masa berpur. Waktu
ya semakin kesini belajarnya tambah usia kayak gitu. Tapi yang jelas romansanya itu berbunga-bunga. Jadi jangan sampai masa SMA itu masa yang menyiksa gitu loh. Kalau saya tuh happy banget masa sekolah itu. Jadi buat santai. Iya kan tergantung kita ya. Kalau saya juga sampai lah masa yang menegangkan, masa yang nggak enak gitu. Kalau saya bersyukur ya masa-masa saya sekolah itu masa yang dirindukan menurut saya. Ya SD meskipun dibully gitu masih aja saya enak SMP. Iya, nostalgia itu. Iya jadi Orang di SMA wis. Oh iya, sampai terkenal itu, terkenal pinter pacaran saya sama ini, waduh. Tapi begitu Tuhan selamat aja, nggak macem-macem gitu maksudnya, nggak yang arah yang tidak benar, yang tidak sehat. Soalnya waktu saya pacaran, keluarga saya kan Demokrat, boleh punya teman dekat, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan tanggung jawabmu. Apa itu? Kamu sekolah. Ya semakin saya rajin belajar. Jadi kalau misalnya ranking gini saya kan sama waktu itu pacar saya. Dia malu, dia nggak boleh di bawah saya. Pernah di bawah saya itu malunya minta ampun, harga diri. Harga diri. Udah kok gini gitu. Gitu terus ya memacu. Jadi saya pun gengsi, nggak mau dong setelah pacaran sama dia, saya jadi turun prestasinya. Gengsi dong gitu. Gitu ceritanya, asik ya. Lanjut romansa itu. Udah harus senang ceritanya. Lanjut lagi seru gak ya? Kalau pertanyaan selanjutnya. Oke, ya pertanyaannya berapa ya? Lumayan banyak. Lanjut. Ini katanya Bu Daru ini punya dua profesi ya, yang satu dari apa namanya? Kepala sekolah, terus namanya jadi ketua yayasan ya. Hah? Ya. Gosip dari mana? Bukan, nggak boleh lah. Bukan. Gosip dari mana itu? Info Dari orang dalam. Orang dalam ini nggak ada sih sebut orang dalam sih. Iya, saya klarifikasi ya. Yang benar. Kepala sekolah iya. Kalau yayasan nggak bisa karena kepala sekolah itu nggak bisa merangkap sebagai pengurus yayasan. Nggak bisa. Itu sudah dalam regulasi. Jadi undang-undangnya ada, hukumnya kalau kepala sekolah itu tidak boleh menjabat sebagai, ya ada sih beberapa sekolah yang merangkap, tetapi kalau misalnya mau program-program bantuan segala macam itu nggak boleh, itu nggak lolos. Nah, yang pasti ya saya terbuka saja karena kemarin kan ada klien masak, jadi setelah diberikan kesempatan, tapi karena saya nggak bisa gabung, ya maka yang bergabung adalah suami saya. Menggantikan baru. Iya, tapi di bendaharanya bukan ketua. Bukan. Siapa yang bilang ketua ya? Sana. Amin, ntar ya. Amin. Makan saya biar aja Bapak Ketua tahu ini benar. Iya, kayak gitulah. Ya, seperti itu. Ada lagi? Bu Daru kan ya tadi bagaimana sih cara Bu Daru untuk mengatasi jadwalnya Bu Daru kan padat Bu ya. Bagaimana sih caranya bisa memanage waktu itu Bu? Kayak kita kan OSIS, kita juga punya tugas pelajaran. Bagaimana bisa cara memanage waktu kita? Kita juga pernah kewalahan Bu. Nah, ya Bu, apalagi kewalahan OSIS juga ada tugas yang berjalan dari sekolah. Oh iya pastilah. Pasti. Kewalahan Bu Daru juga pernah ya. Pernah ngalamin sampai kayak kurang tidur tuh pernah. Jadi meleang gitu ya. Itu di saya kepala sekolah sekitar saya tahun 7. Pertama. 4 tahun pertama. Gue saya agak inilah cenderung gila menurut saya. Jadi berangkatnya pelangi banget. Kalau sekarang saya datang memang nggak terlalu. Kadang lebih siang dari kalian. Karena memang saya ada urusannya. Maksudnya kepala kadang cari ini dan apa. Terus saya memang berangkat paling pagi dan pulang paling malam. Kadang sampai jam 7 untuk memikirkan sekolah ini mau kayak gimana. Karena waktu itu kan sekolahnya kan belum ini ya. Karena waktu itu kondisinya sebenarnya ya kurang ya, muridnya kurang. Terus waktu itu saya awal jadi kepala sekolah juga ya kondisi di gurunya nggak disiplin gitu. Waktu saya belum jadi kepala sekolah kan, jadi mengamati waktu saya kepala sekolah setahun nanti tahun kedua saya atas semua di atas semua. Saya agak killer mungkin dibilang. Jadi kalau sama guru ya keras gitu. Iya, masuk disiplin lah. Disiplin. Ya paling karena saya prinsip saya kalau itu kan korupsi gitu.
Harus di waktu. Maksudnya kalau Bapak Ibu guru sudah berkomitmen jadi guru itu kan jadi teladan. Apa iya kalian tuh misalnya disuruh gini tapi yang nyuruh nggak melakukan itu? Nggak fair kan? Nggak fair. Dan generasi kalian semakin kesini semakin begitu. Beda dengan saya. Kalau generasi saya kan ya apa namanya manut gitu ya, ya kan? Cenderung disuruh ini manut. Kalau kalian semakin kesini ya, termasuk anak saya tuh protes kalau omongan saya tidak kalau nggak sesuai dengan pikiran dengan perbuatan. Nggak konsisten namanya. Ya malas. Jadi bersyukur tapi suami dan anak saya mendukung. Jadi ya itu memang agak lembur-lembur. Saya ngalamin. Tapi semakin kesini enggak. Bagaimana prioritas cuman yang agak sulit. Jangan menunda itu aja. Kerjakan mana yang bisa segera dikerjakan, yang urgentnya, yang udah segera diselesaikan, yang selesaikan. Terus juga jangan terlalu perfeksionis. Saya kan terlalu perfeksionis kadang menghambat, nggak selesai gitu. Kalau terlalu nanti gitu. Nggak perfeksionis itu sempurna. Kayak kurang gitu. Harus sempurna. Itu salah satu bisa menjadi kelebihan. Perfeksionis itu kan sempurna, detail. Tapi bisa menjadi kelemahan menurut saya. Kenapa? Gak mari-mari, jadi merasa kurang, dicap lagi kurang. Padahal yang lain juga ngantri nih pekerjaan yang lain. Jangan. Jadi di data itu ya udah kerjakan yang maksimal, setelah itu yang lain. Kalau saya pribadi namanya di situ terlalu ingin sempurna, jadi malah yang lainnya itu menunggu antri gitu. Jadinya nggak mari-mari ya nggak selesai gitu. Itu kalau saya. Jadi ya udah kerjakan yang semaksimalnya. Kemudian ya karena yang lain juga butuh waktu kan, yang lain juga butuh pekerjaan yang lain itu. Bagian kalau mapel kan kalian beberapa mapel, nggak jangan cuma satu mapel kok urusi kan tidak. Ya karena nanti saat kalian bekerja juga akan menghadapi hal itu. Tanggung jawab ke bidang ini. Ya kan pada ini gimana gitu kan. Lebih mengatur waktu. Iya seperti itu. Terus ya gimana ya? Kalau saya kalau bekerja lebih misalnya tidur cepat nanti dini hari kalau saya. Kalau saya karena ada pekerjaan yang agak banyak, jadi tidurnya nggak malam-malam, nggak larut, maksudnya nggak meleannya misalnya jam 9 sampai jam 12. Ya pernah, tapi saya usahakan saya lebih baik tidur jam 10. Setelah itu saya bangun jam 1. Pikiran saya lebih fresh gitu loh. Itu ngapain tuh jam 1? Ya sibuk-sibuknya enggak lah, kalau rumah tangga saya malah jarang ya. Sekarang ya pastinya berdoa dulu, kemudian tanggung jawab pekerjaannya. Kalau rumah tangga malah jarang, ya nggak terlalu ini. Ya bisa kita kembali yang bawahnya itu sebagai guru dan kepala sekolah ya. Kalau sekarang lebih fokus kepala sekolah, saya di luar 3 tahun ini saya sudah nggak belajar karena kemarin ngajar ternyata sering saya tinggalin tidak terangkat gitu. Mapel refleksi. Iya, saya ada rapat dinas ini kan, saya merasa bersalah loh, nggak bisa. Tapi iya, kenapa? Ada ilmunya, jadi sudah juga dapat ilmu refleksi diri sendiri juga. Iya, jadi karena kita memang perlu punya waktu untuk refleksi pencapaian gitu ya, sudah kita kerjakan minimal manfaatnya buat kita, buat orang lain, ya kan? Iya. Buat orang tua, itu ya. Seperti itu. Jangan terlalu sempurna banget kalau saya. Buat saya cukup agak menghambat pekerjaan. Ini satu pertanyaan terakhir nih Bu, yang kita juga penasaran program apa yang kita rencanakan Bunda Ruth pasca masa depannya. Iya. Terus sebenarnya itu cita-citanya, banyak banget cita-citanya, udah realisasi satu-satu. Kalau intinya ya, kalau ini kan SMK kan, SMK itu skill, kompetensi. Punya apotik gitu kan, supaya teman-teman juga bisa laku. Kalau itu kompetensi, kalau gurunya sudah bisa, aku sudah ini kan apa namanya, benar-benar sungguh-sungguh gitu. Ajarnya itu kompetensinya sudah teruji ya sampai ke tingkat nasional kan,
kan berarti gurunya udah mumpuni gitu. Iya. Ya, nggak main-main maksudnya. Jadi kayak siswa-siswa ini sebenarnya yang saya itu di sekolah kemana ya, anak-anak ini sudah mempunyai kesadaran sendiri. Apalagi di HP ya, kemarin kan HP nggak ada aturan ya. Tapi ternyata kan belum bisa mengendalikan diri. Sebenarnya saya pengen itu HP silakan kalian simpan. Oke, sesungguhnya aja. Tapi kalian bisa mengendalikan diri untuk penggunaannya itu aja. Jadi nggak perlu lah masuk box sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu itu. Karena zamannya sudah berbeda. Kita harus memang berkawan dengan FB, dengan HP, dengan Zensya gitu. Tapi ya harus mengontrol. Gitu. Jadi mana kala itu dibutuhkan. Karena sebenarnya mungkin kita loh ya, nggak usah jauh-jauh saya. Kalau terlalu lama surfingnya di rumah, ada kalanya lihat Instagram, Scroll. YouTube gitu, kan terasa sejam. Iya kan? Iya. Makanya saya sebenarnya sudah tahu berapa itu HP itu saya matikan otomatis, pukul berapa itu saya matikan. Jadi dia sudah tahu. Itu berarti istirahat. Nggak boleh saya mati, kecuali memang ada satu. Jadi saya bangun malam, mendengarkan teman gitu, lanjut. Terus pagi jam berapa? Di rumah pun saya usahakan untuk ya kalau bisa bersama keluarga keluar di mana-mana kita harus taruh HP, makan malam, Ada komunikasi. ada kayak gitu. Harapan itu juga untuk anak-anak sekolah ini, siswa-siswa. Jadi dari cukup apa ya, mungkin bisa ke depan pendek jangka panjang, tapi intinya menjadi anak-anak itu sekolah dengan menyenangkan kan. Aku punya tanggung jawab ya, disiplin. Nah, karakter yang disiplin kelas itulah yang sangat diperlukan di dunia masa depan kan kalian bekerja, berwirausaha gitu. Ya, kuliah pun itu butuh integritas untuk bisa gimana ya, bisa seperti itu lah. Ya sukses itu masing-masing dengan jalannya tapi sebenarnya dengan masuk dari itu kan punya nilai lebih dibanding didikan nilai. Kalian punya citra diri, karakter yang lebih. Dari dulu memang kan Maharani itu, anak Maharani terkenal rapi, disiplin, PKN. Cuma semakin kesini kok ada masukan mulai kurang ini ya, kurang disiplin, ada yang berani main HP untuk PKN. Itu yang harus sadari ini. Itu menjadi PR buat kita. Saya pun juga sebenarnya nggak mau ya kita sebagai guru marah-marah sebenarnya pusing kan, kalian kalau dimarahin pusing nggak? Pusing. Sumpah kan tambah Iya, juga sumpah kan mau bicara takut dimarahin lagi. di rumah dimarahin sama mamanya ya kan? Iya. Bener. Jadi semakin kesini saya juga berefleksi. Saya punya anak SMP, remaja kan. Itu sempat protes juga. Di situ saya terapin untuk maksudnya di sini. Iya Ma, aku ini sudah besar. Aku tahu apa yang aku pilih. Iya, tapi tunjukkan dong, meleset terus dari tadi. Iya, nggak dikerjakan kan gitu. Iya, please jangan ngomong terus, pusing kepala katanya capek. Saya gini-gini, murid kalau diginikan pusing banget gitu. Karena di rumah sudah diomelin. Iya, terus di orang sekolah tua gitu. Di sekolah diomelin lagi. Iya. Gitu, gimana? Iya, Benar sekali. Bapak Ibu guru sekafama. Jadi anak-anak ya ajak main lagu. cuman generasi kalian ini aneh loh. Gini, bukan buruk. Kami itu juga belajar terus loh ya. Ada kalau dimarahin kayak nggak mudeng gitu loh. Tahu? Nggak tanggap ya. Iya. Aku mikir dulu. Ngomong-ngomong sih. Iya. Gitu ya. Iya. Beda banget kan makin kesini. Ini ada misalnya guru saya pesan makannya Bu, jangan sampai emosi, rugi. Emosi sampai tinggi, anaknya kagak ngerti, Bu tuh marah-marah. Iya bener. Bener lah kayak gitu. Benar. Tapi nggak ada ya guru-guru yang mana nggak ada Pak. Beneran. Nggak ada. Komel. Ada Ngomel banyak. Banyak ya, praktikum mana ya? Kok bisa kayak gini ya? Tapi yang jelas Bapak Ibu melakukan itu Ya, bagian kita juga enggak. yang terbaik untuk kalian. Karena memang
setiap orang mempunyai cara masing-masing. Jadi kalau tipe-tipe ngomel nanti diam itu bahaya. Berarti di titik mereka sudah peduli. Iya. Maksudnya lelah. Terus saya buat apa? Termasuk saya tipenya yang berat banget tuh. Apa ini gimana gitu? Itu karena itu saya ngomong seperti kayak saya perlakukan seperti anak saya. Jadi selama saya bisa memberitahu yang santai. Selebihnya kamu nanti bagaimana itu adalah ya sudah, saya sudah berusaha semaksimalnya. Tapi kalau saya ada kesempatan saya kasih tahu, tapi saya memikirkan anak saya sendiri lah, biarin aja. Daripada saya nggak disukain, daripada nanti nggak disukain, nggak diiniin, gitu kan? Kalau saya kerewetan saya, tapi saya melakukan yang benar. Mungkin tapi saya harus belajar Tapi saya suka tuh, ada orang cerewet saya suka, ada ilmu juga gitu loh. Membangun. Yang benar kan cerewetnya kan malu ada isinya. Gitu. Iya. Cuman gimana? Kayaknya rata-rata ibu cerewet kan ya? Iya. Kayaknya nanti nggak cerewet nggak? Ada. Pasti cerewet. Saya tuh ingin belajar loh. Ada saya nemu seorang ibu itu kayaknya kuat gitu, tapi ternyata ya enggak ya coba cerewet sih di rumah gitu ya kan. Hanya bisa tenang gitu. Tapi kok nggak tahu ya kalau namanya ibu-ibu tuh kalau nggak lega hatinya. Sekali lagi ini yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kalau anak kalian di sini tuh saya bukan anak orang lain. Kalau kalian di sini berarti anak kami sudah dititipkan di sini ya, tapi harus mendukung maksimal kan gitu. Tuh, aduh kok saya cerita banyak ya. Gak apa-apa, Bu. Namanya gitu ya, bintang tamu banyak. Kok nggak banyak tanya kayak yang di podcastnya artis itu. Terus gini. Enggak, Bu, jangan. Satu kali lagi gitu. Singkat aja ini, singkat aja. Artis kapal apa gitu kan? Artis kapal apa gitu. SMK Farmasi Maharani. Kalau ngomong kayak gitu membuat mas saya nanti berderet mata. Kamu sengaja itu pertanyaan khusus buat baru. Cuma nangis. Kalau simpel aja, singkat aja. Kata-kata satu kata nggak apa-apa. Kalau dari jelas apa mak luar biasa. Kalau dari baru apa? Pasti ya Nggak apa-apa. ya gimana ya ibu memang pingin banget ya ingin ya generasi ya khususnya sih nggak bisa sih nolong bantu banyak orang gitu ya, tapi anak-anak yang dititipkan di sini ternyata dalam perjalanan itu kan ya ada yang kurang beruntung ya, baik ekonomi maupun apa sosial, kata bukan untuk itu apa namanya menghina atau menganggap ini menjadi hal yang mempermalukan kita, tapi memang ada. Ternyata nggak semua orang tuh hidupnya beruntung yang gimana mulus saja ya. Ibu juga sih mengalami susah, tapi puji Tuhan ibu bisa struggle melampaui gitu. Maka sebenarnya kalau ada anak yang sampai drop out, kemudian kalau drop out dia pindah di sekolah lain masih apa namanya bisa lanjut itu Bu senang, mungkin karena di sini passionnya dia nggak cocok kan nggak bisa dipaksa ya farmasi. Tapi kemudian ada DO dan tapi malah terpuruk gitu, ibu tuh sebenarnya sedih banget gitu, merasa sedih banget gitu. Jadi gimana ya, marah gitu di hati banget tuh ibu. Sampai anaknya ibu bilang mama ini selalu kalau berdoa Maharani ya. Jadi nggak tahu ya
banget ya, ingin bantu sekolah tidak hanya dapat siswa supaya sekolah di sini enggak, tapi setelah nanti lulus kita sangat berharap yang punya masa depan cerah, pasti bisa bangga. Jadi jangan sampai malah merepotin orang tua. Ya itu aja, maaf ya. Jadi melo cuma maaf makanya dibalik ibu ini gayanya kadang mungkin apa bilang sih, tapi nggak apa-apa memang begitu. Saya juga wajah saya ini mau menyeramkan gitu, karena melihat saya juga pada takut. Saya nggak tahu itu takut apa sudah gimana ya, dari zaman dulu memang dari zaman ibu guru belum aku masih balik kelas itu dengan sepatu saya bunyi itu udah tahu semua masuk kelas gitu rame itu langsung diem semua kayak setan nih buat saya. Jadi tapi nggak tahu ya, itu mungkin karena saya berarti kalau nggak ada yang seperti itu nggak ada yang takutin, mungkin ada yang bilang enggak barang cuman ya ini versi hormati orangnya Sekan lah, cuman auranya tuh bang luar biasa. Iya, beda aja bu. aura kasih. Emang auranya tuh beda. Itu aja kerinduan ibu tuh udah sebenarnya sampai manusia itu juga tidak ideal terus ya, maksudnya itu bisa menyelesaikan semua tidak. Itu juga mengalami hal-hal di mana ibu juga merasa lelah, merasa banyak hal yang belum bisa ibu lakukan. Tapi yang membuat ibu kuat itu sebenarnya adalah kami ya, siswa-siswa ini. Jadi udah lihat ini gitu, lihat siswa gini-gini, itu membuat ibu semangat untuk melakukan yang semaksimalnya ibu bisa lakukan. Ya seperti itu. Jadi ya mohon maaf ya kalau ibu cerewet, galak. Tahu ya, ibu tuh lihatnya tuh di luar sana gitu kan, di dunia industri itu keras sebenarnya. Ya keras untuk orang yang ya pokoknya disiplin segala macam. Tadi ibu juga baru mampir di mana, temanya anak SMK juga ketemu investor gitu, ngobrol langsung. Jadi memang ini kita pengen didik anak kita itu bekerja keras gitu. Dia kan pengusaha gitu. Jadi jangan kemudian dia mau hidup enak-enak. Iya, memang kita semua ingin hidup enak. Iya, Pasti. Tapi ya hidup enak itu juga kecuali maaf kata keturunan orang kaya gitu. Beda kelas. Ya kan kaya pun kalau dia tidak bisa memelihara berkat itu bisa bangkrut kan? Iya. Ya kan? Iya, Banyak iya. kasus seperti itu. Jadi ya itu aja ibu. Ya kadang-kadang ibu saya pun merefleksi bahwa ibu selama ini keras ya. Kalau idealis sama namanya gini ya, saya biasanya saya gimana ya, saya turunkan tapi nggak bisa begitu karena kita mau unggul ya kita harus unggul ya maksimal gitu. Jadi intinya ingin membantu sebisa yang kita bisa bantu untuk anak-anak didik bisa masa depan lebih baik. Jadi melo kalian ini berhasil membuat saya jadi Acara kita sukses. saya tadi asik-asik jadi melo ini sampai nangis. Baru itu Teman-teman ikut merasakan apa yang kita rasakan di sini gitu. itu memang orangnya memang tulus banget ngajari kalian juga. Gak kerasa saya. Mas waktunya Iya sampai ini. ambil belajar bu, ya rekor. Kalau selama 22 menit kita ambil belajar. Maaf ya, semoga nggak bosan mau dengerin obrolan apa bakso tadi ya. Iya bahasa Bakso TikTok. Bakso TikTok. Ya seperti itu, senang sekali. Bersyukur karena saya nggak pernah bercita-cita juga jadi guru. Sekolah nggak pernah. Jadi pastinya ini semua oleh karena kuasa Tuhan dan Tuhan buat supaya pokoknya kan kita hidup ini kalau bisa bermakna buat orang atau minimal dari untuk diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai siap. itu pesan saya. Boleh nih, sudah sampai pesan-pesan ini. Iya boleh. Curhat. Anak-anak Motivasi atau aktif, quotes. kelas 10, 11, 12 ya. Apa ya? Lelah itu memang manusiawi, kadang kita merasa lelah,
ya nggak apa-apa, kita nikmati. Kita mungkin butuh istirahat, butuh mendengarkan musik-musik kesukaan kita dengan relaksasi, lakukan. Tetapi nggak boleh larut gitu. Maksudnya nggak boleh larut terus lelah, aku lelah. Nggak boleh, harus mungkin ya, jangan sampai terpuruk dalam hal yang nggak bagus. Karena kalau orang lain nolong, bantu, tapi yang ditolong nggak mau, apa namanya, orang ada di lumpur, kita berusaha tarik, tapi kalau yang ditarik itu nggak mau mengangkat dirinya untuk mengangkat ke atas. Ya bagaimana kita mau nolong? Yang nolong lama-lama bisa masuk juga, ya. energinya tak habis. Ini sebenarnya yang bisa menolong adalah diri kita sendiri. Ya, pastinya tetap dengan pertolongan Tuhan, tapi kan tetap dari diri kita. Ya kemampuan kita. Betul, yes, kemampuan kita. Jadi lingkungan ini mendukung. Jadi lingkungan ini bisa membuat kita positif, negatif juga kita, ya kan. Nah, jadi ya buatlah selalu kalian aktif pada lingkungan positif aja, jangan yang negatif. Karena kalau sekarang trennya kan toksik ya. Toksik. Kata-kata toksik, pergaulan toksik. Saya pikir memang baik dihindari karena nggak bagus itu. Ya, juga membuat banyak orang nggak nyaman buat didengarkan. Energinya semakin negatif ya kan. Ya. Tetapi nggak boleh mengucilkan juga, tidak, jangan. Tetapi kita harus mawas diri, menjaga diri, jangan sampai ikut larut seperti itu. Jadi tetap semangat, sama beda ya, setiap generasi macam-macam karakteristiknya ya. Saya juga, ini kan kalian kelas 11 ya? Ya, kelas 11. Ini aja yang kelas 12 sih, saya mohon maaf, saya belum tidak begitu terlalu dekat karena mereka kan daring penuh ya. Iya kan? Lumayan full daringnya, baterainya mau habis. Lumayan full daringnya, saya minta maaf untuk kelas 12, kelas 11 agak lumayan, kelas 10 semangat, nikmati masa-masa kalian ini karena ada masanya sendiri. Jadi berarti apa ya, bikinlah kenangan jejak yang semanis mungkin. Ya, semanis itu bukan manis-manis kok pacaran selalu, enggak. Enggak Enggak. Yang manis itu ya kita bisa mengangkat energi positif dengan baik gitu. Jadi yang manis. Sehingga nanti kalian tuh kayak tadi saya kan melalui TK, SD, SMP, SMA. Meskipun dibully, saya merasa tidak dibully karena saya menghadapinya dengan santai aja gitu. Sehingga saya fokus dan hidup saya bisa lebih baik semakin lebih hari. Saya juga berharap kalian seperti itu. Nanti bermakna buat diri sendiri, keluarga dan lingkungan yang mana berada. Ya, sukses. Terima kasih untuk waktunya. Kita yang makasih Bu malah. Maaf ya, terima kasih sudah mendengar diri curhat saja gitu ya. Tapi curhatnya apa ya, pesan-pesan yang bisa kita ambil? Terima kasih. Mohon maaf ya, maaf sekali. Ya kak gitu. Kalau itu bisa. Oke, kita sudah jam ya. Ini belum mau nih. Jadi intinya apa yang kita bisa ambil dari Bundaru ya. Kurang lebihnya nanti kalau ada salah-salah mohon maaf gitu. Jargon ya. Semangat lagi. Oke. Semangat pagi. 3. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat.